Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang barisan dan deret. Dalam materi barisan dan deret ada 3 topik yang akan dibahas, yaitu pola bilangan, barisan dan deret aritmatika, dan barisan dan deret geometri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Langsung saja pada materi pola bilangan, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan yaitu urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang ketiga itu misalnya 14, 11, 8, 5, 2, dan seterusnya. Yang keempat misalnya 2, negatif 2, 2, negatif 2, dan seterusnya. Yang kelima 1, setengah, seperempat, seperlapan, dan seterusnya. Yang keenam 8, 4, 3, 1, negatif 2, negatif 5, dan seterusnya. Yang ketujuh 1, 5, 3, 7, 9, dan seterusnya. Oh iya teman-teman, titik 3 pada barisan bilangan yaitu kita akan membacanya dengan dan seterusnya. Pada contoh yang sudah saya sebutkan, bilangan-bilangan pada urutan 1, 2, 3, 4, dan 5 mempunyai aturan tertentu sehingga disebut sebagai barisan bilangan. Sedangkan pada nomor 6 dan 7 tidak mempunyai aturan. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku U. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, suku ke N dilambangkan dengan UN, dengan N adalah elemen dari bilangan asli. Yang kedua, pola bilangan suku ke N. Pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Untuk lebih pahamnya lagi, kita akan masuk ke contoh. Contoh yang pertama, misalnya kita memiliki barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Maka dari pola bilangan tersebut kita akan dapat U1-nya yaitu 1 dari 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. U2-nya kita akan dapat 3 dari 2 kali 2 dikurangi 1. U3-nya kita akan dapat 5 dari 2 kali 3 dikurangi 1. U4-nya kita akan dapat 7 dari 2 kali 4 dikurangi 1, dan seterusnya sampai UN-nya kita akan dapat 2 kali N dikurangi 1, atau UN-nya itu 2N dikurangi 1. Untuk lebih pahamnya lagi, kita akan masuk pada contoh yang kedua. Misalnya kita memiliki barisan bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Maka dari pola bilangan tersebut kita akan dapat U1-nya 1 dari 1 kali 1. Terus U2-nya kita akan dapat 4 dari 2 dikali 2. U3-nya yaitu 9 dari 3 kali 3. Dan U4-nya adalah 16 dari 4 kali 4. Sampai pada UN kita akan dapat N kali N atau N kuadrat. Kita masuk pada contoh ketiga. Soalnya, tentukan 3 suku pertama suatu barisan yang rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 3N. Maka kita akan menjawab soal ini. Nah, untuk mencari U1 berarti 3 kali 1 dikali 2 dikurangi 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Berarti U1-nya itu 1. Selanjutnya untuk mencari U2 berarti kita masukkan rumus suku ke N tadi. 3 kali 2 dikali 2 kurang 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Jadi U2-nya yaitu 10. Lalu kita akan mencari U3. Kita masuk rumus suku ke N tadi. 3 kali 3 kali 2 kurang 2 sama dengan 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Jadi 3 suku pertama barisan tersebut yaitu 1, 10, dan 25. Tadi yang akan kita bahas yang ketiga adalah pengertian deret. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Untuk lebih pahamnya kita akan masuk ke contoh. Misalnya berikut adalah contoh-contoh deret. Yang pertama 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah dan seterusnya. Yang kedua misalnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya.
Yang ketiga, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. Contoh, diketahui suatu deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Tentukan jumlah 2 suku yang pertama. Yang kedua, tentukan jumlah 5 suku pertama. Yang pertama di sini kita akan mencari jumlah 2 suku yang pertama. Berarti S2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Yang kedua kita akan mencari jumlah 5 suku pertama. Berarti S5 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 25. Oke teman-teman, sekian materi tentang pola bilangan. Untuk topik barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih.